Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, mengingat pidana dan pemidanaan dalam KUHP baru menganut sistem 2 jalur atau double track system, yaitu di samping jenis pidana, undang-undang ini mengatur pula jenis tindakan. Dalam hal ini, hakim dapat mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan tindak pidana tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku menyandang disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual. Pada pasal 38 KUHP baru dikatakan setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan atau dikenai tindakan. Kemudian dalam pasal 39 KUHP baru dikatakan setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana tetapi dapat dikenai tindakan. Dalam penjelasan pasal 38 dikatakan yang dimaksud dengan disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain A. Psikososial, antara lain depresi, dan gangguan kepribadian. Kemudian pada huruf B yaitu disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain autis dan hiperaktif. Yang dimaksud dengan disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita. Pelaku tindak pidana yang sering menyandang disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana. Sedangkan penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak mampu bertanggung jawab. Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab. Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39 KUHP baru berupa A. Rehabilitasi, B. Penyerahan kepada seseorang, C. Perawatan di lembaga, dan D. Penyerahan kepada pemerintah dan atau E. Perawatan di rumah sakit jiwa. Tindakan berupa rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas baik sejak lahir maupun tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. Dalam penjelasan pasal 39 dikatakan, dalam ketentuan ini penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak mampu bertanggung jawab. Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku tindak pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab. Sahabat penyuluh, demikian tentang alasan pemaaf bagi pelaku penyandang disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.